Nih, pertanyaannya sangat bagus ya, Bu. Kenapa? Karena kita sering salah. Nah, ini dulu yang harus kita tekankan. Kita sering salah. Ya, salah tanggap bisa, salah kaprah bisa, salah persepsi dan salah pemahaman juga bisa. Jadi, kalau misalnya ditanya apa beda rematik dan penyakit asam urat ya, Bu. Bukan asam urat. Penyakit asam urat artinya apa? Penyakit yang disebabkan oleh asam urat dan rematik. Yang pertama, Bu, kalau penyakit asam urat berarti kan penyakit yang disebabkan asam urat. Apa itu asam urat? Asam urat itu ada zat di dalam badan kita. Apa dia? Dia sisa metabolisme sebutannya, Bu. Jadi zat sisa sebenarnya asam urat ini. Yang dalam artian kalau dia zat sisa, apapun ceritanya harus dibuang. Kalau proses pembuangannya bermasalah, ini yang pertama ya, Bu. Proses pembuangannya bermasalah, maka zat sisa ini tadi menumpuk di badan kita. Itu yang pertama. Ya. Kalau proses pembuangannya bermasalah, zat sisa ini menumpuk di badan kita. Naiklah kadar asam uratnya. Kita ukur di mana? Di dalam darah. Itu yang pertama. Ya kan, Bu? Yang kedua, asam urat ini kan tadi zat sisa. Artinya apa? Ada proses kan yang menghasilkan zat sisa ini. Nah, itulah namanya proses metabolisme. Pada beberapa orang, prosesnya ini terlalu cepat, Bu. Jadi zat sisa yang dihasilkan itu terlalu banyak. Karena prosesnya terlalu cepat. Akibatnya apa? Jumlahnya juga menumpuk kan? Karena terlalu cepat. Satu lagi, karena ada proses, maka ada bahan yang harus dimasukkan untuk jadi jalan prosesnya. Misal, Bu, kita mau naik kendaraan, naik kereta, naik mobil, kita harus isi minyak dulu kan, Bu? Nah, sama untuk proses metabolisme ini ada yang harus kita masukkan. Apa? Makanan lah yang kita makan. Nah, jadi kalau pada penyakit asam urat ini yang terganggu itu namanya proses metabolisme purin. Purin itu sejenis protein yang kita butuh itu supaya apa? Supaya badan kita tetap sehat. Dibutuhkan untuk menumbuhkan sel-sel baru. Ya. Protein. Nah, ternyata beberapa makanan kandungan purinnya terlalu banyak, Bu. Itulah kacang-kacangan itu tadi. Bayam. Bahkan bayam ini, Bu, kalau dia habis dimasak, panas kan? Terus kita diamkan. Kita masak pagi, siang kita makan. Itu bukan purin lagi kandungannya, Bu. Kandungannya langsung kristal asam urat. Dan ternyata kalau misalnya diteliti, makanan itu sangat berpengaruh, Bu, terhadap proses ini tadi. Jadi tergantung nih di mana nih gangguannya. Apakah kita terlalu banyak masukkan bahan untuk prosesnya? Atau prosesnya memang terlalu cepat sehingga zat sisanya terlalu banyak? Atau badan kita nggak bisa buang zat sisanya? Di mana masalahnya? Untuk yang dua lagi susah kita kontrolnya, Bu. Untuk prosesnya kan susah kita kontrolnya, ada di dalam badan kita. Ya kan? Untuk pembuangannya juga susah kita kontrolnya, ada di dalam badan kita. Yang paling gampang adalah makanannya. Tapi nggak dilarang sebenarnya, Bu. Makanlah secukupnya. Kenapa balik lagi kalau misalnya dilarang? Kita suka kali ngemil kacang nih ya, Bu. Nah, satu lagi yang paling sering emping, Bu. Emping melinjo itu juga banyak, Bu. Purinnya itu tadi. Ya, untuk menghasilkan kristal asam urat. Jadi kalau misalnya kita hobi kali nih ngemil emping atau makan kacang, ya kan, kacang kulit, kacang goreng atau kacang rebus. Itu bisa lebih naik asam uratnya, Bu. Iya, jengkol dia asam jengkolat, Bu. Iya. Asam jengkolat dia namanya. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar pantau. Mengeceknya gimana? Ya cek kadar asam uratnya. Lewat apa? Bisa dari sini kan? Untuk ibu-ibu berapa ukurannya? Di bawah 6,5. Di atas itu sudah meningkat. Nah, artinya apa? Itu 3 itu tadi kan. Masalahnya mana yang terganggu? Biasanya sih yang paling sering terlalu banyak makannya sama di prosesnya ini tadi yang bermasalah. Nah, tapi yang paling berpengaruh di proses makannya ini tadi, Bu. Kalau terlalu banyak akhirnya terganggu. Beda dengan kolesterol. Kalau kolesterol itu di proses pembentukan kolesterolnya, Bu, yang terganggu. Jadi kita makan lemak, terus lemaknya itu dibentuk kolesterol. Ternyata yang kita makan itu lemaknya cuma 20% dari total kolesterol di badan kita.
Jadi kalau kolesterol kita 200 ya Bu, kadar kolesterol kita 200, karena dia cuma 20%, cuma 40 lah Bu dari makanan yang kita makan. Sisanya dari mana? Badan kita memang bentuk kolesterol itu. Untuk apa? Untuk melapisi sel. Kalau nggak, sel-sel di badan kita itu pecah. Karena lemak itu dia pelapis sel. Nah, istilah kesehatannya membran sel namanya. Dia melindungi sel, lemak-lemak itu. Jadi beda. Kalau kolesterol, kalau misalnya makan, itu nggak akan langsung naik itu Bu. Yang bikin sakit itu apa Bu? Pikiran Bu. Pikiran ini kan prosesnya di dalam tadi kan Bu. Kalau pikiran kita berpikir, ini makan kacang sakit, ini sakit dia Bu. Wih, aku kolesterolku tinggi, kemarin 280. Pergi undangan, ya kan? Wah, rendangnya enak kali. Ada kari kambing lagi, ya kan? Pergi undangan pesta, kan udah banyak sekarang kan Bu. Dimakani semua kan? Sampai rumah, mulai tegang leher. Paling biasa itu kan Bu keluhannya kan? Tegang leher, besoknya badannya kaku-kaku. Pigilah datang berobat, Dok, semalam saya makan daging. Daging kambing, daging lembu, daging ayam, saya makan tiga-tiganya. Itu kan, saya sebelumnya pernah riwayat kolesterol tinggi Dok. Dicek kolesterolnya normal Bu, di bawah 200. Apa yang bikin sakit? Pikirannya. Itu Bu. Ya, jadi kalau asam urat dia jelas Bu. Gangguan itu tadi. Penyakit rematik. Nah, penyakit rematik bedanya apa? Kalau penyakit rematik ini dia masuk dalam penyakit autoimun. Di badan kita Bu, ada sistem kekebalan tubuh. Ada prajurit-prajurit di badan kita ini, yang tugas prajurit-prajurit ini lawan semua musuh yang masuk. Jadi kalau misalnya masuk virus corona, kekebalan tubuh kita itu lawan, gitu. Dengan cara apa? Dia harus tahu dulu nih, wah ini musuh, harus dilawan. Kalau rematik ini, autoimun ini Bu, apapun penyakit autoimun, kekebalan tubuh kita itu, anggap badan kita sendiri itu musuh dia. Jadi harus diperangin. Dan ini masalah perangnya di mana? Di sendi-sendi Bu. Nah, jadi kira-kiranya seperti itulah Bu. Sel-sel kekebalan tubuh ini serang tuh sel-sel sendi itu. Ya. Dia serang sel-sel sendi itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia salah sangka, dikiranya itu musuh. Sama macam yang paling terkenal itu lupus. Lupus itu autoimun juga Bu. Prosesnya sama, sistem kekebalan tubuh salah mengenali sel-sel kita, diseranglah dia. Di mana? Tergantung perangnya di mana. Sederhananya gitu. Kalau perangnya di ginjal, orang lupus sakit gagal ginjal. Perangnya di kulit, orang lupus muncul ruam kulit. Ada malaras namanya. Ruam macam kupu-kupu di wajah orang lupus. Penyakitnya penyakit apa? Penyakit autoimun. Nah, jadi beda ya Bu. Yang satu masalah metabolisme, yang satu masalah autoimun, kekebalan tubuh. Bedakannya gimana? Gampang. Yang pertama, kalau dia sakitnya karena asam urat, kakunya itu pagi hari tidak akan lebih dari setengah jam Bu. Kakunya tidak lebih dari setengah jam. Tapi kalau rematik, kakunya itu bisa sampai 1 jam. Pagi bangun tidur, ini kaku sekali. Nah, itu yang cara yang paling sederhana untuk bedakannya. Nah, untuk memastikannya gimana? Kita harus cek. Benar nggak ini gara-gara asam autoimun? Atau asam urat? Macam tadi kan, diukur kadar asam uratnya berapa? Atau diukur, ini benar nggak penyakit autoimun? Ada pemeriksaannya, namanya anates. Misalnya gitu. Anates nama pemeriksaannya. Cek anatesnya positif atau negatif. Salah satunya ya Bu, ada pemeriksaan lagi yang lain. Kalau anatesnya positif, rematik lah dia. Nah sekarang kalau misalnya Ibu, kan Ibu tadi ini ceritain keluhan Ibu kan. Ibu udah pernah cek yang mana? Asam urat. Anatesnya udah pernah cek atau belum? 6,4 asam uratnya. Anatesnya sudah pernah cek atau belum? Salah kalau dibilang rematik. Nah, makanya tadi saya bilang yang pertama kan, kita seringkali salah paham, salah pengertian, kurang mendapat penjelasan. Jelas Bu, kira-kira Bu? Nah ini dua kondisi yang berbeda dan dua-duanya bisa kita bedakan. Kalau misalnya Ibu bilang 6,4, Ibu masih kaku-kaku, tidak cuma 2 itu saja. Penyakitnya ada banyak Bu. Buku tentang klasifikasi penyakit Bu, bagi-bagi penyakitnya aja, itu tebalnya, mana yang tebal di sini ya? So itu adalah Bu, sekeranjang itu Bu, tebal bukunya Bu. Jadi kan kalau yang itu terjadi pembengkakan itu? Ya asam urat. Ya kalau jelas tonjolannya asam urat. Nah, kalau saya Bu, misalnya pasien saya datang,
Kan kita tanya, apa keluhannya? Kaku-kaku. Saya tinggal lihat tangan sama kakinya aja, Bu. Kalau ada benjolannya, ya, namanya keren-keren tuh benjolannya, Bu. Harbeden knot, bocat knot. Itu nama orang semua tuh, nama pakar-pakar zaman dulu yang nunjukin bahwa kalau ada benjolan di sini nih asam urat nih. Ya kalau datang aja, Bu, dia bilang apa? Kaku tangannya, saya lihat tuh, ada nggak bocat knot sama harbeden knotnya? Kalau ada, saya gampang kan? Saya tinggal panggil analis saya, cek asam urat. Rendah ternyata. Asam urat nggak, Bu? Kalau rendah. Saya kan nggak ngobatin ininya, Bu, hasil labnya. Saya kan ngobatin pasiennya. Kalau pasiennya keluhannya kaku-kaku, asam uratnya nggak ini, ya saya tetap akan mengupayakan supaya pasiennya nyaman. Pasiennya nyaman gimana? Dikasih obat kan untuk ngilangin kakunya kan? Jadi kalau kita nggak ngobatin hasil labnya, Bu, kita ngobatin pasiennya keluhannya apa, itu yang kita bantu untuk kita ringankan keluhannya. Ya makanya tadi Ibu bilang 6,4 normal kan, Bu? Ya mungkin sekarang segitu, mungkin dulu lebih tinggi. Mungkin ada proses tadi yang 3 itu yang jauh lebih baik sekarang. Nah, makanya angkanya turun. Terus kalau makan kok langsung sakit? Lebih banyak kepikiran, Bu, dibandingkan dengan asam uratnya. Ya, itu ya, Bu. Oke.